kembali lagi dengan saya, Pak Selamat, selaku Guru Pendidikan Agama Kristen di SMA Yadika Bandar Lampung. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu dengan judul materi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga yang bertumbuh, berbuah, dan berakar. Nah, pada pelajaran kita ini kita mau diajarkan atau sama-sama kita untuk memahami apa sebenarnya dari makna keluarga yang bertumbuh itu, dan apa arti dari kata berbuah, dan bagaimana keluarga yang dikatakan berakar, dikaitkan nanti kita dengan pengaruhnya dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita atau kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berserah pada Tuhan melalui lagu pujian. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ya, pada anak-anak saya persilakan salah seorang untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Kau telah memberikan kami semua kesehatan sampai bisa berkumpul di kelas ini. Sebentar lagi kami ingin belajar ya Tuhan, berkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, hari ini siapa di antara kita yang tidak hadir atau tidak masuk? Nihil. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, kita masih diberikan Tuhan kesehatan kepada kita. Kita boleh bersama-sama di ruangan ini untuk belajar pendidikan agama Kristen dengan nilai-nilai Kristiani pada keluarga yang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah, pada kompetensi atau materi kita, kompetensi dasar yang akan kita dapatkan, yang pertama adalah kita mengambil peran Allah dan nilai-nilai Kristiani yang bertumbuh dalam kehidupan keluarga. Lalu yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Kristiani yang bertumbuh dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, kita memberi contoh nilai-nilai Kristiani yang bertumbuh dalam keluarga. Yang keempat, kita membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarganya. Nah, sementara indikator yang kita lihat di slide kita mengupakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik. Ya, kita memahami arti dari kata berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Kita menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Lalu mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, setelah kita mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran kita adalah PBL atau yang dikatakan dengan Problem Based Learning, ini peserta didik atau kita diharapkan dapat memberi contoh nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga, berbuah dan berakar, mengaku peran nilai-nilai Kristiani dalam keluarga, menunjukkannya, dan serta kita mampu untuk membuat karya berkaitan dengan nilai-nilai keluarga. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang materi kita, ini kita mau melihat sebuah video atau tayangan film pendek tentang kehidupan keluarga Kristen. Namun ada beberapa hal yang terjadi di dalam video ini. Ada sebuah permasalahan. Nanti sama-sama kita mengutarakan. Ya, Anda saya berharap kita boleh menyaksikan secara bersama-sama apa yang ada konteksnya di dalam video yang akan kita saksikan. Ya. Aku seorang Kristen sejak lahir. Keluargaku adalah keluarga Kristen yang kata orang sih keluarga yang sama ya. Dan aku ingat sebelum diajarkan pada saat masih sekolah dulu. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mau bertanya, ya, apa yang bisa kita kemukakan dalam video itu? Ada masalah nggak dalam video tadi?
atau masalah apa yang bisa kita kemukakan dalam video yang kita saksikan? Dennis. Jadi di video itu ada salah remaja, dia sering ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tapi dia hanya menjadi pendengar, bukan menjadi pelaku, sehingga dia tidak menghasilkan buah dalam Kristus. Iya, dia rajin ke gereja bukan sebagai pelaku, tetapi hanya sebagai pendengar, sehingga dia tidak mendapatkan buah yang sesungguhnya atau buah yang baik dalam kekristenan. Ya, oke. Ada yang menambahi? Rika, gimana? Sama seperti jawaban Dennis tadi, Pak. Mungkin dia kayak cuman gereja itu formalitas karena sedari dulu emang rajin sekolah minggu gitu kan. Jadi semakin dia bertambah usia, menganggap kalau gereja itu cuman ya kita lakukan setiap hari minggu aja, tapi tanpa memaknai apa arti ibadah itu sendiri. Oke, ya. Semakin menambah pemahaman kita ya, bahwa ternyata ya yang dilakukan pemuda itu hanya sebatas rutinitas peribadatan, ya. Kita sering mendengar kata bahagia, dan ini merupakan sebuah harapan, ya. Menurut Anda, ya, apa keluarga yang berbahagia itu? Menurut saya keluarga yang berbahagia itu keluarga yang serba berkecukupan, seperti berkecukupan materi, kasih sayang, dan sebagainya. Jadi serba berkecukupan. Nah, kita lihat lebih jelasnya, ya, apa yang dikatakan dari keluarga bahagia. Yang pertama adalah keluarga bahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Ya, tadi salah seorang dari Anda sudah menyampaikan. Yang kedua, keluarga bahagia adalah suasana ya selaras, serasi yang ditandai dengan adanya persetujuan dan kerjasama yang baik antara suami istri, ayah dan ibu, orang tua dan anak. Sia-sialah usaha manusia mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, sehingga bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek. Nah, Bapak kasih kesempatan kepada Anda coba mencari nas Alkitab kira-kira tertulis di mana ini. Matius 6 ayat 19 sampai 34. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Baik, kita lanjut, ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam hal bertumbuh dalam keluarga Kristen, ini ada syarat utama yang harus kita lihat dan harus kita ketahui, ya. Ada dua syarat utama, ya, dalam hal pertumbuhan Kristen. Yang pertama adalah hidup saling mengasihi dan menghormati. Ya. Oke, dari materi kita ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau memang tidak ada, tolong Anda ya kembali Bapak bertanya untuk mendiskusikan materi kita, dan soal nanti yang akan Bapak sampaikan. Nah, kira-kira dalam hal diskusi ini kelompoknya Bapak yang membagi atau kalian menentukan kembali kelompoknya? Menentukan, kalian sendiri yang menentukan. Oke, silakan. Nah, dalam hal mengerjakan ini, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena hasil pekerjaan kalian, ya, akan kalian presentasikan nanti di depan kelas dan berbentuk PowerPoint atau slide ya, yang harus kalian paparkan di depan. Jadi nanti setelah kalian bisa mengerjakan atau selesai mengerjakannya, silakan nanti boleh menggunakan laptop Bapak, ya, silakan untuk menyiapkan materi diskusi yang telah kalian siapkan. Untuk itu kepada Anda saya persilakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Bapak berikan waktu 15 menit. Ya.
perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Ada benih jatuh di tanah yang subur, menggambarkan orang yang mendengar dan menyambutnya serta melaksanakan hingga berkembang dan berubah. Contohnya, orang yang melaksanakan firman Tuhan dimanapun dia berada, lewat dialah orang-orang di sekitarnya merasakan karya Tuhan yang nyata, dan dia menjadi berkat bagi sekitarnya. Jadi kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan adalah keluarga Kristen merupakan tempat berkarya untuk keselamatan manusia dan berkembangnya kerajaan Allah. Berakar, bertumbuh dan berbuah adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan yang terjadi pada diri setiap umatnya dan keluarganya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan aplaus. Pertanyaan yang terakhir mengenai hal-hal apa saja dalam pertumbuhan keluarga yang termasuk dalam akar, batang, serta buah pada sebuah pohon. Pertama, pertumbuhan akar dalam keluarga adalah berdasarkan firman Allah sebagai pedoman hidup dalam berkeluarga. Yang kedua, pertumbuhan batang dalam keluarga adalah sebagaimana kita tumbuh dalam keluarga yang dinaungi oleh Kristus, maka semakin kokoh pula keimanan kita maupun keluarga. Dan yang ketiga, pertumbuhan buah dalam keluarga Kristen adalah bagaimana kita sebagai orang yang taat kepada Tuhan menyampaikan kesaksian iman atau firman Tuhan kepada orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Denisa Sanurpatris dari kelompok 1. Kami ingin bertanya, mengapa diperlukan pohon keluarga? Mengapa diperlukan pohon keluarga? Karena kita bisa mengenal anggota keluarga besar sehingga bisa saling bekerja sama dan membantu ketika menghadapi masalah. Sekian dari saya. Jadi kesimpulannya adalah sebagai keluarga Kristen kita harus menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam keluarga dan membiarkan Dia memimpin kehidupan keluarga kita. Dengan demikian keluarga kita dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, sampaikan aplaus. Tambahin jawaban dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Pertanyaannya diulangi, Denis. Mengapa pohon? Diperlukan pohon keluarga. Mengapa diperlukan pohon Keluarga. Oke, pohon keluarga ini adalah sebuah lambang, ya, sebuah model bagaimana cara kita untuk mengetahui, memahami. Jadi ini kita melihat atau lebih memudahkan kita untuk menjawab silsilah kita, ya, keturunan kita dan untuk keluarga kita seperti apa. Ya, jadi keluarga itu bukan berarti dibaratkan atau dikatakan sama dalam pemikiran kita adalah pohon, tetapi keluarga itu harus kita diumpamakan adalah sebagai pohon, ya, di mana pohon itu memiliki akar, batang dan buah, yaitu dalam lingkup bertumbuh. Oke, sebelum kita menutup materi kita, saya sampaikan kepada kita kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan. Kita sebagai keluarga Kristen itu harus menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga kita agar keluarga kita dapat selalu diberkati oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Apa yang firman kita udah kita dengar, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita juga dapat berbuah manis yang bisa dinikmati oleh orang lain. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus. Jadi kesimpulan dari materi kita ini yang pertama, bahwa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus ini adalah suatu hal yang diinginkan oleh Tuhan pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Melalui materi kita pada saat ini, yaitu bertumbuh, berakar, dan berbuah, mari kita terapkan dalam kehidupan kita melalui nilai-nilai Kristiani sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih.
untuk Ananda atas pertemuan atau pelajaran kita pada hari ini. Saya berharap tugas yang Bapak berikan ini akan dikerjakan dan kembali Bapak sampaikan dikerjakan di buku latihannya, ditulis dengan rapi ya. Nanti boleh dikumpulkan di dalam buku latihannya. Boleh juga kepada Ananda mengumpulkan tugas itu di lewat Google Classroom dan dikirimkan langsung ke Bapak supaya Bapak langsung memberikan penilaian kembali kepada Ananda ya. Untuk pertemuan minggu depan kita kembali lagi pada materi yang berikutnya, yaitu tentang modernisasi. Bapak berharap pada Ananda untuk mempersiapkan diri dan membaca buku pegangan atau buku pelajarannya di rumah agar pertemuan kita minggu depan untuk semakin lebih matang lagi kita pelajari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ananda. Sebelum meninggalkan tempat ini, Bapak minta kesediaan Ananda, salah seorang dari Ananda, untuk memimpin di dalam doa menutup pembelajaran kita. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada siang hari ini kami telah selesai belajar agama. Tuhan, kiranya Tuhan berikan pemahaman pada materi-materi yang diberikan supaya kelak menjadi bekal kami untuk masa depan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat memimpin langkah kami dimanapun kami berada. Kiranya juga Tuhan melindungi Pak Slamet dalam tugas dan tanggung jawabnya supaya dapat terus memberikan atau menyebarkan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kurang sempurna yang kami panjatkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Amin.